Kita akan memasuki ibadah minggu akhir. Jadi, saudara-saudara, minggu akhir bertepatan dengan turunnya Roh Kudus, hari Pantekosta. Jadi, kita merayakan hari Pantekosta, ibadah di rumah. Supaya kita boleh makin yakin bahwa turunnya Roh Kudus itu mendatangkan satu kebaikan dan kebenaran yang pasti, bahkan sampai kepada kekudusan. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ucapkan selamat berjumpa dalam pertemuan lewat pemberitaan firman Allah ini. Kiranya saudara-saudaraku yang di rumah sehat walafiat, sebagaimana saudara melihat saya, istri dan cucu saya dalam keadaan sehat walafiat oleh pertolongan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu untuk mendengarkan bimbingan firman Allah. Karena hari ini ibadah ini adalah ibadah merayakan hari Pantekosta, hari turunnya Roh Kudus. Ini suatu ajaran Tuhan ketika engkau lahir, engkau dewasa, akhirnya mati di atas kayu salib, engkau bangkit, engkau naik ke surga, Roh Kudus turun untuk kami umat-Mu. Bapa, mari, jangan sampai kami tidak memahami hal ini, karena kalau sebagai orang Kristen tidak paham perjalanan Yesus sampai mengakhiri di atas salib, kami akan menjadi orang Kristen yang sembrono. Nanti kami akan melihat contoh Kristen yang sembrono, yang tidak menghargai Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melihat sejarah daripada datangnya Roh Kudus, diawali dari kelahiran Yesus yang ada di Bethlehem, di kandang domba, dibesarkan, melakukan mujizat yang luar biasa, tetapi tidak berhenti di situ, bahkan melakukan satu keajaiban, yaitu rela mati di atas kayu salib. Dia bangkit, dia naik surga, dan menurunkan Roh Kudus atas kita semua. Kita akan sama-sama membaca dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, tanda-tanda kebenaran Roh Kudus itu menggunakan atau menaklukkan lidah manusia berdosa. Karena lidah ini tanpa ditaklukkan oleh Roh Kudus sulit diatur. Karena apa? Lidah kita ini sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi ketika Roh Kudus turun,
tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa lidah, berkata-kata sesuai yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Semua bersukacita. Dalam satu perkumpulan waktu itu, semua murid-murid dipenuhi Roh Kudus, laki ataupun perempuan. Karena kita harus mengerti, Roh Kudus ini tujuannya untuk membimbing saya dan saudara, supaya mengerti kebenaran firman Allah. Bukan kita hanya penuh Roh Kudus, langsung menjadi bahasa latah. Mungkin doa, mau makan bahasa lidah, mungkin doa mau tidur bahasa lidah. Apa itu salah? Tidak salah. Tapi kalau itu bahasa latah, tidak menuntun hidup ini menuju kepada keubahan. Kita tetap berkarakter dosa, hidup dalam dosa, tidak hidup dalam penuntunan Roh Kudus yang menuju kepada kekudusan Tuhan. Tadi saya katakan, akhir daripada pelayanan Tuhan itu, dalam ketaatan, kepatuhannya itu, ketaatan patuh sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketaatan kita dalam penuntunan Roh Kudus itu, sampai kita mampu menyelipkan daging hawa nafsu. Karena roh itu berlawanan dengan daging. Kalau Kristen kita bertahan dalam daging, Roh Kudus tidak akan permanen dalam kita. Dan kalau Roh Kudus tidak permanen dalam kita, kita tidak pernah akan dituntun menuju kepada kebenaran Tuhan. Kita baca dalam Galatia 2, ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini Rasul Paulus yang tadinya sarjana Taurat, ahli Taurat, dia tidak mau dihukum, mau ditaklukkan oleh hukum Taurat. Dia mati oleh hukum Taurat, tetapi hidup oleh iman dalam Kristus, walaupun harus disalibkan bersama dengan Kristus. Teruskan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itu dasarnya iman yang berkembang. Iman yang berkembang ini bukan kita hanya melihat keinginan, mengikuti keinginan daging. Tetapi justru kemenangan iman kita, kalau kita sudah seperti hambanya yaitu Rasul Paulus. Dia disalibkan bersama dengan Kristus, disalibkan tidak mengikuti keinginan daging, melainkan keinginan roh. Karena ada contoh dalam Alkitab yang diawali penuh dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Apa akibatnya? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jangan kita berbangga sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa lidah, sudah mengadakan mujizat, sudah bermacam-macam, ditunjukkan kepada dunia. Tetapi kalau tidak taat sampai mengalahkan daging, Roh Kudus tidak akan permanen di dalam hidup kita. Kita melihat contoh jemaat yang diawali dengan Roh Kudus, tapi diakhiri dengan daging. Kita baca sekarang Galatia pasal pertama, ayat 6 dan ayat 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini akibat kalau kita kehilangan Roh Kudus, mengikuti Injil lain, terus yang sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil.
Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Ya, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. ya. Jadi kalau kita nanti kehilangan Roh Kudus, kita akan tertarik kepada Injil lain yang memutarbalikkan kebenaran, yang bangga dengan pelayanannya, yang bangga dengan permainan musik, yang bangga dengan khotbahnya, yang bangga dan lain sebagainya, tetapi fakta sikap perbuatan itu tidak nyata. Bukan mengikuti penuntunan roh, tetapi mengikuti keinginan daging. Injil lain itu hanya mengedepankan perkara-perkara daging. Mungkin perkara apa saja, kekayaan, kedudukan, hormat, dan lain sebagainya, tanpa Injil kita dapatkan. Tetapi Injil yang benar itu membawa kepada keubahan, hingga hidup itu tidak diseret kepada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jemaat Galatia dididik untuk memahami ini, namun ternyata mereka sudah terjebak kepada Injil lain karena kehilangan roh. Pasal 3 ayat 1-3. Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, yang kehilangan roh itu menjadi bodoh. Terus, Siapakah yang telah mempesona kamu? siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Terus, Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? adakah orang melakukan hukum Taurat itu dipenuhi oleh roh? Rasul Paulus tidak pernah merasakan. Ketika dia percaya kepada hukum Taurat, ahli Taurat, sarjana Taurat, tidak pernah dipenuhkan oleh roh. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging lah ini? Contoh yang lain, kita melihat Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Dia diusulkan oleh bangsa Israel, disetujui oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel dan penuh dengan roh. Awal mulanya dalam kepatuhan, dalam ketaatan. Tetapi lama-lama terpengaruh bagaikan jemaat yang di Galatia, terpengaruh Injil lain. Suara manusia, suara orang banyak, suara mayoritas, bukan suara Tuhan. Ini Injil lain. Injil yang benar itu membawa kepada penyalipan daging. Seperti Yesus mengakhiri hidup dengan disalib di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Sebelum kita mengakhiri memerangi hawa nafsu daging, iman kita belum selesai. Tugas kita belum selesai, karena tujuan Allah turun ke dalam dunia untuk membimbing kita yang hidup sudah dikuasai daging oleh karena dosa, akan dipimpin oleh roh lewat percaya kepada Injil yang benar. Lewat percaya kepada Yesus yang sudah memberikan teladan kepada saya dan saudara, mengakhirinya dengan salib. Rasul Paulus mengakhiri hidup dengan salib. Aku tidak akan bermegah kecuali dalam salib Kristus. Hidupku untuk Kristus, kalau aku mati untung. Jadi keberuntungan hidup dalam Kristus pasti kalau kita sudah mati. Sekarang sulit dibedakan antara orang yang ikut Injil yang benar dan ikut Injil lain. Injil yang berbeda, Injil yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mencapai kepada tujuan,
tidak mencapai kepada rencana Allah. Mari kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, puncak daripada pengikutan kita yang sukses, yang berhasil itu dibimbing oleh Roh Kudus melawan daging, melawan hawa nafsu, sampai kepada sama seperti Allah, yaitu hidup di dalam kesucian. Maka Yesus berkata, sudah selesai. Tugas Yesus selesai. Bagi siapa? Bagi orang yang mau dipimpin Roh Kudus, mau dipimpin memerangi hawa nafsu daging, memerangi dosa, itu baru percaya kita, iman kita sampai kepada tujuan. Tapi kalau cuma mungkin bangga mengadakan mujizat, mungkin bangga mengusir setan dan lain sebagainya, mungkin bangga, bukan merupakan satu ukuran. Itu bukan ukuran. Kalau ketika kita bangga dipakai Tuhan karena ada Roh Kudus. Tapi bagaimana kalau Roh Kudus undur seperti jemaat Galatia, undur seperti Saul. Raja Saul akhirnya dipecat, diganti oleh orang yang berkenan kepada Tuhan, yang hatinya lembut. Kalau sampai kita menjadi orang Kristen, kok tidak dipimpin Roh Kudus, sulit perang dengan daging, saudara. Karena daging dan roh berlawanan. Tapi kalau kita ini hidup di dalam dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan sadar keinginan daging itu yaitu kehidupan yang mengikuti karakter, mengikuti hawa nafsu, mengikuti suara orang banyak, mengikuti suara mayoritas. Tetapi kalau kita dalam Roh Kudus mengikuti suara Tuhan, suara Tuhan mau membawa kemana? Mau membawa kita kemana? Kepada hidup kembali seperti Tuhan. Hidup kembali seperti Allah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jika kita tidak sampai ke sana, iblis selalu menyusup, mencari celah. Kapan iblis kembali menjatuhkan manusia? Kapan iblis kembali menjatuhkan orang Kristen? Bukan orang Kristen bisa pendeta dijatuhkan kembali. Kalau tidak mempertahankan kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita berperang melawan daging, melawan hawa nafsu, melawan karakter. Allah itu suci. Dari awal sampai akhir Allah suci. Yesus Allah, maka tidak ada dosa di dalam Yesus. Tetapi dijadikan orang berdosa. Dia dihakimi, dianggap disamakan dengan orang berdosa. Dia mati di atas salib sama dengan orang yang terkutuk. Dia rela. Sebab apa dia rela? Dia ada kehendak, ada kemauan mengasihi orang berdosa. Mau dituntun Roh Kudus menuju kepada kehendaknya, yaitu kembali hidup di dalam kesucian seperti Allah. Apa bisa suci manusia? Bisa. 100% bisa. Saya meyakini hidup saya bisa suci, bisa kudus, bisa kembali. Karena apa? Keyakinanku kepada Kristus, keyakinanku kepada penuntunan Roh Kudus, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, aku juga sangat-sangat yakin hidupku bisa benar, hidupku bisa kudus kalau aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia sama yang kudus, seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil yang kamu. telah memanggil kita menjadi percaya kepada Yesus. Ini panggilan. Terus Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, kuduslah kamu. sebab aku kudus. Nah ini diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita tidak boleh berbantah. Kalau kita berbantah dengan rencana dan kehendak Allah yang sudah digenapkan, Yesus mati di atas kayu salib, menjadi orang Kristen bertahan dalam dosa. Jangan harap kita akan diterima oleh Tuhan. Karena yang menentukan langkah akhir, orang jahat yang disalibkan bersama Kristus di sebelah kanan, dia adalah penjinah, dia adalah pembunuh, dia adalah pemerkosa, dosa jahat seperti apapun dilakukan. Tapi dia berkata, ya Tuhan, ingatlah akan aku jika Engkau sudah sampai kepada Bapa. Hari ini kamu bersama-sama aku masuk ke Firdaus Allah. Firdaus Allah ini Firdaus, tempat yang tidak bisa disusupi oleh iblis. Tapi Firdaus dunia, kemegahan, kemewahan dunia, kekayaan, kedudukan seperti Raja Saul masih bisa disusupi iblis. Siapapun masih bisa disusupi iblis. Pendeta, jemaat yang mengatakan rohani banget di dunia, kalau tidak hati-hati masih bisa disusupi oleh iblis, digoda oleh iblis, diiming-imingi perkara-perkara yang menyenangkan daging. Tapi kalau kita mengerti kekuatan salib, luar biasa saudara. Kita perlu menghargai, perlu menghormati salib Kristus yang luar biasa kekuatannya itu. Ini harus kita pertahankan. Saya belajar sampai saya ditugaskan oleh daerah di jadwal jam 1, doa sampai jam 2, doa rantai, MD. Kami tidak pernah terlambat. Jam 12, setengah 12 kami sudah bangun. Bergaul dengan firman Allah, bergaul dengan roh. Sudah berjalan 12 tahun lebih. Ini kekuatan, karena apa? Aku rindu menjadi orang suci seperti Allah suci. Aku bukan akan bertahan dalam dosaku yang begitu menyusahkan, yang begitu mencelakakan, yang begitu menyengsarakan aku. Jadi langkah akhir adalah tetap hidup dipimpin Roh Kudus, menjadi kudus, hidup di dalam pengampunan dosa. Bukan seperti Raja Saul, mengakhiri dengan apa? Bunuh diri. Kenapa? Dia tidak kuat, ditekan oleh bangsa Filistin. Karena kehilangan Roh Kudus. Dosa seperti apapun bisa diampuni. Daud melakukan perbuatan dosa, tetapi mengakhiri dalam satu kepatuhan, dalam satu ketaatan, melakukan perintah Tuhan. Saya dan saudara sebenarnya dididik, diberikan belas kasihan yang luar biasa. Menurut apa yang saya rasakan, soal hidup ini adalah dari Tuhan. Haknya Tuhan. Kalau kita hidup memperkenan hati Tuhan, yang memelihara kita Tuhan, bukan siapa-siapa. Kalau badan saya, tubuh saya bisa berkecukupan, itu dari Tuhan. Tapi kalau diizinkan harus menderita, aku harus belajar. Itu adalah salib yang harus saya pikul. Supaya apa? Puncak hidupku ketika aku sudah dipanggil pulang Tuhan, pintu ditutup. Aku mengetok pintu, dibuka. Berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru,
kepada Tuhan, ya, akan masuk kerajaan surga. Melainkan hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku? Ketika di Taman Getsemani, Yesus menghadapi sengsara kesusahan. Kalau boleh jangan ku minum Bapa. Namun bukan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu. Yesus harus mengakhiri hidup, mati di atas kayu salib. Ini kehendak Bapa. Kalau kita semua mengerti, kita harus mengakhiri iman kita, menyalibkan daging, melawan dosa, meninggalkan dosa, melawan tabiat yang tidak baik, karakter yang tidak baik. Ini hak kita, kekuatannya dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hengkang dari kita, seperti Raja Saul, mengakhiri hidup, bunuh diri, celaka, sengsara, saudara. Teruskan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita tidak boleh bangga. Sudah mengadakan mujizat bisa ditiru. Iblis bisa mengadakan mujizat. Sebagaimana pernah terjadi. Tongkat Musa dilemparkan jadi ular. Dari tukang sihir di Mesir. Bala tentaranya Firaun melakukan bisa melepaskan tongkat jadi ular. Tapi akhirnya ular dari tukang sihir ditelan oleh ular Musa. Dan ular itu kembali menjadi tongkat dipegang oleh Musa. Saya dan saudara tidak boleh bangga. Aku sudah melakukan oleh imanku. Udah hebat aku memenangkan banyak jiwa. Aku khotbah begini begitu yang luar biasa. Menjadi penginjil yang hebat misalnya, menjadi Kristen yang hebat misalnya, tetapi mengakhiri hidup tanpa Roh Kudus, hidup di dalam kejahatan. Orang yang hidup dalam kejahatan itu bukan pekerjaan Roh Kudus, karena roh dan daging berlawanan. Jahat menguasai daging, tapi roh akan berperang melawan daging. Oleh sebab itu kita perlu belajar lewat Roh Kudus yang mulai menggarap lidah. Supaya apa? Supaya lidah kita bisa berubah. Karena lidah ini dalam Alkitab dikatakan kecil tapi bagikan kapal yang besar. Dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Demikian juga lidah ini menentukan. Baik atau tidak, terhormat atau tidak, tergantung kepada lidah. Kalau lidah ini dikuasai oleh iblis, banyak tipu muslihat, tidak bisa jujur, tidak bisa seperti Allah. Allah itu berkata, iya, iya, tidak itu Allah. Tapi kalau si jahat berkata iya, ternyata tidak. Berkata tidak, ternyata iya. Itu si jahat. Jadi setiap orang yang dikuasai si jahat tidak bisa jujur lidahnya. Itulah ketika Roh Kudus turun, mereka berbahasa lidah. Berkata-kata sesuai dengan maunya Roh Kudus. Tetapi kalau ini undur saudara, tidak akan mencapai kepada kesucian, tidak akan mencapai kepada kebenaran. Seperti apapun, lidah kita tidak bisa dikendalikan oleh kebenaran. Yang mengendalikan adalah dusta. Kalau berkata dusta itu iblis. Kalau berkata benar itu adalah Tuhan. Kita baca dalam Yakub 3 ayat yang ke-6. Yakub 3 ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api.
lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, lidah itu bisa membawa ke surga, tapi bisa membawa ke neraka. Kalau lidah kita benar, suci, iya berkata iya, tidak berkata tidak. Bukti kalau kita sudah jujur, sudah suci seperti Yesus, rela berperang dengan daging, rela berperang dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, berarti kita masuk surga. Tetapi kalau cuma berbangga diri, aku sudah mengusir setan. Banyak gereja yang mengusir setan di pasar, mengusir setan di kuburan, mengusir setan di jalan dan lain sebagainya. Tetapi apakah diakhiri dengan berbuat baik? Apakah diakhiri dengan melakukan kehendak Bapa yang di surga? Apakah kejahatan, dosa dalam hidup kita sudah hilang? Kalau itu tidak hilang, maka lidah kita tidak terkendali. Kita berbuat jahat, mengaku benar. Kadang-kadang ada orang lain benar, kita fitnah, dianggap itu jahat. Hingga lidah itu bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, yang melukai hati orang lain. Itu kalau dikuasai oleh iblis. Tapi kalau dikuasai oleh roh, perkataan itu menghibur, menyenangkan orang lain, mengeluarkan kata-kata yang sejuk, yang enak didengar orang, yang bisa mendatangkan penghiburan. Orang lain bisa terhibur oleh ucap kata kita, tapi orang lain bisa menjadi benci oleh karena ucap kata kita. Oleh sebab itu lidah Tuhan itu selalu, lidah Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau iya dikatakan iya, kalau tidak dikatakan tidak. Mari kita mengakhiri Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jika kita salah mengaku benar itu dari jahat. Jika kita benar, mutar-mutar, benar katakan benar, jahat katakan jahat, dosa mengatakan dosa. Seberapa besar dosa kesalahan kita, kalau kita berkata kepada Tuhan, seperti anak yang terhilang, dia menyadari kesalahannya. Aku sudah berdosa kepada Bapa, berdosa kepada surga. Aku mau kembali ke rumah Bapakku. Aku tidak perlu diaku sebagai anak, tapi menjadi hamba. Mau melayani Bapa. Hamba itu pelayan. Hamba itu bukan majikan, bukan yang suka perintah, tapi tidak mau diatur. Bukan orang yang suka mengatur, tapi tidak mau diperintah. Hamba itu patuh. Tuhan mengatakan, pergi, pergi. Datang, datang. Kerjakan, kerjakan. Itulah iman yang sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat perayaan peringatan Hari Pentakosta ini, tentu tidak saya adakan kegerakan dari atas mimbar ini, karena gereja tidak ada orang. Tapi saudara di rumah bisa mengadakan kegerakan. Supaya apa? Supaya masih kasih hidup dalam Roh Kudus. Kalau hidup dalam Roh Kudus, berarti saudara masih bisa dipimpin kepada seluruh kebenaran, kepada kehendak Allah. Kebenaran yang terakhir adalah mengalahkan hawa nafsu daging. Kita akan berdoa. Oh, haleluya.
Bapa yang di surga, luar biasa, Tuhan dahsyat. Aku merenungkan karya Roh Kudus yang akan membawa hidup di dalam kesucian Allah. Aku tidak boleh main-main, Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh meyakini bahwa Roh Kudus turun dihasilkan daripada Yesus disalib. Yesus dalam kubur 3 hari. Yesus bangkit dari orang mati. Dan Yesus naik ke surga. Yesus akan datang kembali. Akan melihat siapakah yang suci seperti Yesus. Itulah yang bisa diterima oleh Tuhan. Kalau ternyata kami tetap bertahan dalam dosa, akan ditolak oleh Tuhan. Aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kenapa lidah kami yang dipakai oleh Roh Kudus untuk berkata-kata lain? Berkata-kata lain artinya mengikuti kehendak Tuhan. Bukan mengikuti keinginan mata kami. Bukan mengikuti daging kami. Tapi kami mengikuti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah jemaat-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Jangan ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Bergairah kembali oleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh hidup berperang melawan daging hawa nafsu. Melawan karakter daging yang akan membawa kepada kebinasaan. Tapi kami hidup mau mengikuti tuntunan Roh yang akan membawa hidup ini dalam kesucian Allah. Yaitu Yesus Kristus, gambar dan wujud Allah. Hidup yang tidak tergoda oleh dosa apapun. Tapi tetap hidup dalam kesucian Allah. Terima kasih banyak Bapak. Mari kalau di antara kami ada yang sakit, tolong jamah dan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Kalau ada yang susah, berikan penghiburan. Kalau ada yang kekurangan soal ekonomi, Tuhan akan berikan kecukupan. Jangan sampai salah satu di antara kami ada yang kekurangan. Dan yang berkelebihan tidak mempedulikan yang hidup dalam kekurangan. Ajarkan kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu menyadarkan kami dari perbuatan dosa untuk diubah menjadi kudus. Terima kasih. Inilah doa kami minggu akhir hari Pantekosta. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah Allah, damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih karunia dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, melindungi, menjaga saudara, bahkan memberkati saudara dari sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat Hari Pantekosta.